Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, para keluarga semuanya, hafizakumullahu jami'a. Semoga Allah menjaga kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan kembali. Sudah agak lama kita jeda ya ngaji di lingkar ngaji lesehan ini. Kita bisa melanjutkan kembali hari ini masih di ngaji fikih perempuan, fiqhul mar'ah al-muslimah. Masuk ke pembahasan pertama, baru selesai dari muqaddimah berarti. Masuk ke pembahasan pertama tentang al-mar'atu qoblal Islam, perempuan sebelum Islam. Bagaimana kondisi mereka sebelum Islam. Sebelumnya kita al-fatihahkan dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'isy syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was siddiqin. Tsumma al-fatihata ila Syekh al-alim al-allamah Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan Syekhana Syamsul Arifin wa Syekhana Asad Syamsul Arifin wa Syekhana Dhafir bin Nawash Habib Abdul Azim Syekhana Zakaria. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita akan membahas bagaimana kondisi perempuan sebelum Islam datang. Bagaimana mereka diperlakukan di alam raya ini. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarih. Al-mar'atu qabla al-Islam, perempuan sebelum Islam. Kaifa kana halul mar'ati qabla nuzulil Qur'anil Karim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu sirajan munira hadiyan ila aqwami sabilin. Kaifa kana halul mar'ati qabla nuzulil Qur'anil Karim? Bagaimana kondisi perempuan sebelum Al-Qur'an datang, sebelum Al-Qur'an turun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an itu turun, alladzi arsalahu Allahu, Allah sengaja mengutus baginda Nabi, yang mana nanti baginda Nabi akan diamanahi kitab suci, satu kitab suci yang kemudian dikenal dengan Al-Qur'an. Kitab suci itu sirajan muniro, atau baginda Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kitab suci itu sebagai sirajan muniro, sebagai pelita yang mampu menerangi semesta, hadian ila aqwami sabilin, yang mampu menuntun kaum ini, umat ini kepada jalan yang paling baik, kepada jalan yang paling lurus, yang paling menyelamatkan. Jadi sebelum datangnya Al-Qur'an, di mana itu diturunkan kepada baginda Nabi sehingga semesta ini menjadi terang, yang semulanya gelap menjadi terang ya. Bagaimana kondisi perempuan sebelum itu turun? Bagaimana gelap kehidupan umat sebelum cahaya itu turun? Nah, ini akan dibahas sedikit di sini.
Kondisi perempuan di sana, ternyata laqad kanatil mar'atu qoblal Islam fi biladil Arab wa fi ghairiha min biladil alam mahrumatan min huquqiha. Perempuan sebelum Islam sungguh miris sekali, terutama fi biladil Arab wa fi ghairiha, terutama di tanah Arab. Selain Arab juga banyak sekali. Terekam jelas di tanah Arab dan juga beberapa daerah, bahkan kebanyakan ya, semua mungkin daerah di semua tanah yang dihuni oleh manusia di alam raya ini, perempuan-perempuan mereka pasti mahrumatan min hukukiha. Mereka tercegah untuk menerima hak-hak mereka. Mereka terhalang untuk menerima hak-hak mereka. Beberapa hal yang seharusnya mereka dapatkan, beberapa kemuliaan yang mestinya melekat dari lahir sampai ia masuk ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Sebenarnya hak-hak itu melekat pada diri mereka, tapi karena kondisi gelap budaya saat itu yang membuat hak-hak itu harus copot dari tempatnya, harus hilang dari tempatnya. Perempuan-perempuan waktu itu tercegah mendapatkan hak-hak mereka. Majniyatan 'alaiha daiman, mereka selalu menjadi sasaran ya, daiman. Mereka selalu menjadi sasaran kriminalisasi. Mereka selalu tersakiti, mereka selalu termarginalkan, mereka selalu menjadi sasaran kriminal. Tidak di pasar, tidak di terminal kalau sekarang, tidak di kampus, tidak di pondok pesantren. Banyak sekali yang kacau ya kan. Sampai hari ini, sampai detik ini, jika tidak kita turut serta memperjuangkan perempuan, jika tidak kita turut serta memperjuangkan hak-hak mereka, setidaknya pertama-tama mula-mula dengan cara memperbaiki kita dulu. Diri kita dulu sebagai laki-laki untuk selalu menjunjung tinggi hak perempuan-perempuan di sekeliling kita. Kalau begitu akhlak seluruh alam ini damai semuanya. La yuhafidhu ahadun ala karomatiha. Dulu tidak ada satu orang pun yang berani. Kita tidak artikan demikian. Kita tidak artikan berani, kita artikan mampu saja. Karena mungkin berani itu sebenarnya punya kemauan tapi nggak berani. Di sini sekarang nggak punya kemauan. Nggak punya kemauan, nggak punya kemampuan. La yuhafidhu ahadun ala karomatiha. Tidak ada yang mau menjaga satupun orang. Tidak ada satupun orang yang mau berkontribusi menjaga kemuliaan perempuan. Mereka semua berkontribusi untuk menghancurkan kemuliaan mereka, untuk melecehkan kemuliaan itu. Wala ya'bahu bima syairiha, dan tidak ada satupun orang yang peduli bima syairiha dengan perasaan syuur, dengan perasaan-perasaan perempuan. Mimma asara ala hayatiha, mimma asara ala hayatiha wa afqadaha syakhsiyatuha. Tentang wa afqadaha syakhsiyataha ya. Tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya, tentang sesuatu yang berdampak besar terhadap kehidupannya, dan juga hal itu dapat merusak syakhsiyahnya, dapat merusak pribadi perempuan tersebut. Hatta wasalal halu fil Yunani hatta wasalal halu fil Yunani masalan annal mar'ata kanat tadkhulu dimna mamlakati wali amriha. Sampai-sampai di Yunani dulu, di Yunani sana ada satu kondisi, satu konstruk budaya, konstruk sosial di mana perempuan itu berada di bawah ketiak waliul amri. Waliyu amriha, maaf ya. Dia ada di bawah ketiak waliyu amriha. Orang yang mengurusi urusan dia. Jadi siapa yang mengurusi urusan perempuan itu, siapa yang mengurusi urusannya, maka dia berada di bawah ketiak orang tadi. Alias menjadi budak. Dan dia selalu kacau. Perempuan itu nasibnya selalu kacau di hadapan laki-laki zaman dahulu.
Sebelum menikah saat menjadi perawan, kacau. Setelah menikah lebih kacau. Dicerai pun menjadi janda itu jauh lebih kacau lagi. Jadi kacau semua. Fahiya qabla zawaji milku abiha au akhiha au man yatawalla amroha. Perempuan itu dulu sebelum menikah dia adalah milik bapaknya. Dia adalah milik saudaranya. Atau dia adalah milik orang yang mengurusi urusannya. Ya, jadi merasa menjadikan anak perempuannya atau merasa menjadikan saudara perempuannya, saudarinya sebagai miliknya. Karena merasa menjadi miliknya maka berhak ia jual. Ini pola pikir kacau ini. Seolah menikahkan anak berarti menjual anak, itu pola pikir kacau. Sehingga jika ada yang berpola pikir demikian sampai dalam wujud ada cuan di sana melalui pola pikir milik itu, kemudian milik yang akan diambil oleh orang dan di sana ada cuannya, itu adalah pola pikir neraka. Itu pola pikir kacau itu. Itu merusak tatanan, itu menghidupkan jahiliyah-jahiliyah sekarang itu. Jahiliyah-jahiliyah baru. Perempuan sebelum menikah dia adalah milku abiha au akhiha au man yatawalla amroha. Wa ba'da zawaji, perempuan setelah menikah takunu milkan li zaujiha. Ini kacau ini. Perempuan setelah menikah akan menjadi milik zaujiha, suaminya. Kacau. Tidak ada istilah perempuan setelah menikah menjadi milik suaminya. Dia baik sebelum menikah, setelah menikah, bahkan setelah menjadi janda pun dia tetap miliknya sendiri. Falaisa laha tasarrufun fi nafsiha. Dampaknya karena perempuan itu menjadi milik suaminya setelah ia menikah, menjadi milik bapaknya, menjadi milik saudaranya, menjadi milik orang yang mengurusi urusannya sebelum menikah. Dampaknya falaisa laha tasarrufun fi nafsiha. Dia tidak punya ranah tasarruf sekalipun. Sekalipun dia tidak punya ranah tasarruf. Ranah kekuasaan terhadap dirinya. Wahya la tamliku dzalika qabla zawaji wala ba'dahu. Kasihan ya. Dan dia tidak memiliki apapun, tasarruf apapun, hak apapun terhadap dirinya, baik setelah menikah maupun sesudah menikah. Tidak ada gunanya berarti ya. Perempuan itu innaha tuba'u liman yadfa'u samanaha. Perempuan itu dijual, bisa dijual kepada orang yadfa'u samanaha yang mau membayarnya. Walladzi yaqbidu samana huwa waliyul amri. Dan orang yang mengambil uang itu, orang yang mengambil harga perempuan itu, atau ya harga setelah ia dijual, yang mengambil uang harga daripada perempuan tersebut, huwa waliyul amri, adalah orang yang mengurusi urusannya. Jika dia diurusi oleh bapaknya, maka bapaknya yang ngambil. Jika ia diurusi oleh saudaranya atau man yatawalla amroha, maka itulah yang mengambil. Artinya itu bukan jadi miliknya sendiri. Dia berangkat dengan tangan kosong, ya kan? Dan dia dilepas dengan tangan kosong, dia berangkat pun dengan tangan kosong. Dia tidak punya apa-apa. Jika ada benih-benih budaya-budaya seperti ini, saat ini, waktu-waktu sekarang ini, dan seterusnya, kita siap menggawangi, kita mencoba untuk meluruskan apapun yang pergolakan sosial atau konstruk budaya, konstruk sosial yang tumbuh di masyarakat. Kita bekerja sama untuk memberi edukasi, memberi penjelasan bahwa itu adalah budaya jahiliyah. Amma fil qanun ar-rumani faqad kanatil mar'atu tu'amilu mithla al-atfal awil majanin falaysa laha ahliyatun wala syakhsiyah. Amma fil qanun ar-rumani, adapun dalam qanun ar-rumani, dalam undang-undang Romawi, dalam undang-undang Romawi dulu, faqad kanatil mar'atu tu'amilu mithla al-atfal, bahwa perempuan itu dalam undang-undang Romawi, dalam undang-undang negeri Roma,
Perempuan itu tu'amilu misral atfal. Mereka itu berinteraksi seperti layaknya anak kecil awil majanin atau orang gila. Dia berinteraksi, dia hidup, dia berjalan, dia duduk, dia apapun yang dia kerjakan layaknya anak kecil atau orang gila. Maknanya falaisa laha ahliyatun wala syakhsiyah. Maknanya dia tidak diberi kekuasaan, ahliyah. Dia tidak dipercayai kekuasaan, mengurusi apapun tidak ada yang mempercayainya. Apa bedanya dengan anak kecil? Apa bedanya dengan orang gila? Dia juga bahkan dia tidak memiliki syakhsiyah. Bahkan dia tidak memiliki dirinya sendiri. Masya Allah. Tidak ada yang memperhitungkan syakhsiyah dia. Wa kana rabbul usrati min haqqihi ayyabi'a man yasha'u min nisa'i usratihi. Dan pemilik usroh, pemegang tahta keluarga. Dalam hal ini suami maksudnya. Dalam hal ini suami maksudnya, dia sedang ingin, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi sedang ingin mengatakan Rabbul Usroh ini maksudnya dalam konteks bahwa ini adalah suami. Ya. Dalam konteks dahulu bahwa ini dipegang oleh suami. Wa kana Rabbul Usrati min haqqihi, dan pemegang tahta keluarga, tahta rumah tangga itu di mana dia memiliki hak ayyabi'a man yasha'u, menjual orang yang berhak ia jual, min nisa'i usratihi, dari perempuan-perempuan yang menjadi istrinya atau yang menjadi banyak yang menjadi istrinya, yang menjadi anaknya. Dia berhak menjual mereka. Au mimman hunna tahta wilayatihi, atau dia berhak menjual orang yang berada di bawah kekuasaan dia. Dia mengurusi si A, si B, si C yang mana mereka perempuan, itu boleh dijual. Wa tazilul mar'atu khadi'atan li sultani wali amriha, dan perempuan waktu itu dalam undang-undang Roma, negeri Roma, perempuan waktu itu selalu khodi'ah, selalu tunduk, selalu kalah, selalu berlutut li sultati wali amriha, di bawah kekuasaan pemilik atau pemegang urusan dia. Minal mahdi ilal lahdi, tidak hanya sebentar ya. Tidak sebentar itu, minal mahdi ilal lahdi, dari dia lahir diketahui dia berjenis kelamin perempuan sampai ia masuk ke liang lahat, dia tetap menjadi budak. Masya Allah. Wali amriha, dan ialah bagi waliul amrinya, kadzalika demikian, ayyabi'aha au yamfiha, au ayyabi'aha au yamfiha au yu'adzibaha. Bagi waliul amri dari perempuan itu, pengurus urusan perempuan itu, sangat boleh menjual perempuan tersebut atau menghabisinya, membunuhnya, au yu'adzibaha, atau akan mencelakakannya, atau akan mentakzibnya, mengazab atau menganiaya, mengkriminalisasi, berlaku kriminal terhadap perempuan, au hatta yaktulaha, sampai membunuh perempuan tersebut pun boleh. Jadi harga perempuan tak ada bedanya dengan harga orang gila. Sangat tidak ada bedanya dengan harga orang gila. Bahkan bisa jadi lebih parah, lebih rusak, lebih rendah daripada orang-orang gila itu. Ya sama, dia boleh dipukul, dia boleh dijual, dia boleh dihabisi, dia boleh disiksa, boleh dibunuh, ya kan? Bahkan sampai boleh dibunuh. Itu artinya kalau kita mau menyiksa ya, itu boleh-boleh saja menurut mereka dulu. Dan ini adalah kekacauan dunia tingkat tinggi ya. Kekacauan dunia tingkat tinggi ini. Masya Allah. Jadi perempuan itu saat ia menjadi perawan, dia tetap menjadi pembantu. Saat ia menjadi istri orang atau sudah menikah, dia menjadi babu. Saat ia menjadi janda pun, seandainya ia diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, dia pasti jadi debu. Tidak ada gunanya. Diinjak-injak, sosialnya semakin rendah, semakin rendah. Tidak ada yang baik dari menyimpan benih-benih budaya kacau seperti ini.
Wa tu'tabarul mar'atu indal yahudi fi manzilatil khadim. Wallahu a'lam bissawab. Bisyafaati Rasulillah wa barakati auliyaillah. Kita lanjutkan nanti. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.